Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan video ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Adegan dimulai. Gopi mendengar teriakan Mera. Gopi bingung harus masuk jalan yang mana. Lalu Gopi memanjat pipa dan masuk ke dalam rumah Gaura. Gopi mencoba untuk membuka jendela, tetapi tak bisa. Lalu dia memecahkan kaca jendela. Gopi masuk ke dalam rumah. Dia terkejut melihat Dharam sedang berdua dengan Mera. Mera memohon kepada Dharam untuk meninggalkannya dan mencoba melepaskan Dharam, tetapi tak berdaya karena mabuk. Gopi menghampiri Dharam dan Mera. Gopi membangunkan Mera dari pelukan Dharam dan membuat Mera duduk. Sementara Dharam pingsan karena mabuk. Gopi terus memukul Dharam, lalu memegang baju Dharam dan marah kepada Dharam. Tetapi Dharam tak bereaksi. Gopi kemudian memukul Dharam pakai tongkat. Dharam cuma bisa berteriak dengan suara kecil karena mabuk. Mera meminta kepada Gopi untuk berhenti memukuli Dharam, tetapi Mera tak berdaya karena mabuk. Tidak bisa menghentikan Gopi. Gopi tak menghiraukan Mera. Dia sangat emosi dan berteriak memarahi Dharam. Dharam pingsan tak berdaya. Selanjutnya, Gaura sangat senang. Rencananya berjalan dengan baik. Lalu, Gaura mendapat telepon dari pelayannya bahwa Gopi menganiaya Dharam. Gaura terkejut dan marah. Beraninya Gopi menghukum Dharam dan memukuli anaknya. Lalu, dia berpikir biarkan Dharam dihukum karena sudah tidak mentaati ibunya. Gopi bertanya kepada Mera, apakah dia baik-baik saja? Mari kita pulang ke rumah Modi. Mera menolak permintaan Gopi. Gopi mencoba menasehati Mera. Mera berteriak kepada Gopi untuk keluar karena dia tidak akan pulang bersama Gopi. Gopi sangat emosi kepada Mera. Lalu Gopi menampar Mera. Gopi berteriak kepada Mera bahwa dia menunjukkan haknya sebagai ibu. Gopi tak akan membiarkan Mera di rumah Gaura. Lalu Gopi menyeret Mera untuk ikut dengannya. Gopi membuka pintu lalu bingung mencari kunci mobil. Gopi melihat kunci dan mengambil kunci itu dan membawa Mera sambil menyeretnya. Sementara Jigar dan Urmila menunggu panggilan Gopi dan Tolu. Saat itu Molu memanggil Jigar dan Urmila dan mengatakan dia baik-baik saja. Urmila bertanya, di mana Tolu? Molu menjawab, dia bersamanya dan baik-baik saja. Urmila meminta kepada Molu untuk menahan Sona. Dia akan menghukum Sona. Molu berkata bahwa dia akan pulang bersama Tolu. Lalu Jigar memanggil Gopi dan memberitahu bahwa Tolu dan Molu akan pulang, bahwa dia baik-baik saja. Gopi menjawab Jigar dengan nada yang sedih. Jigar bertanya apa yang telah terjadi. Gopi berkata, dia sedang di mobil bersama Mera dan akan segera pulang membawa Mera. Saat itu Mera sambil mabuk memarahi Gopi dan pingsan lagi. Selanjutnya, keluarga menunggu panggilan Jigar dan Urmila. Jigar dan Urmila mencapai rumah. Kokila bertanya, di mana yang lain?
Saat itu Molu datang. Hetal menyambut Molu. Kokila bertanya, "Di mana Tolu?" Kemudian Tolu dan Sona datang mengenakan karangan bunga. Kokila terkejut melihatnya. Tolu dan Sona berdiri di depan pintu. Semua keluarga terkejut. Molu mengatakan Tolu dan Sona sudah menikah. Hetal merasa lemas melihat mereka. Kokila menatap Madu dan berteriak kepada Madu bahwa dia telah menjebak Tolu supaya menikahi Sona. Madu menyangkal bahwa dia tidak melakukannya. Madu tidak meminta untuk menjebak Tolu kepada Sona. Kokila lalu berteriak bahwa Madu sengaja melakukan ini agar Sona bisa menjadi menantu di rumah Modi. Madu berkata bahwa ini rencana Sona. Lalu Sona berkata bahwa ini rencananya agar bisa menikahi Tolu. Kokila sangat murka kepada Madu dan mencoba akan menampar Madu. Dia sangat marah. Tolu meminta kepada Kokila untuk berhenti menyalahkan Madu. Tetapi Kokila terus berteriak kepada Madu. Lalu Madu memarahi Sona bahwa dia telah lancang untuk menikahi Tolu. Sona mengatakan bahwa dia sangat mencintai Tolu. Sementara Urmila menegur Sona karena telah menculik Tolu dan menikahinya. Urmila mencoba memukul Sona. Sona memutar tangan Urmila dan memperingatkan kepada Urmila untuk tidak menyentuh Sona. Kalau tidak, dia akan memukul kepalanya. Kokila berteriak kepada Sona, beraninya dia bertingkah buruk kepada Urmila. Kokila mengangkat tangannya untuk menampar. Sona menahan tangan Kokila dan memperingatkan untuk tidak menyentuhnya. Kalau tidak, dia akan mematahkan tangan Kokila dan mengatakan bahwa dia sudah menikah dengan cucunya dan Kokila tidak bisa melakukan apapun kepada Sona sekarang. Saat itu Tolu sangat marah kepada Sona dan meminta kepada Sona untuk meminta maaf kepada Kokila. Sona jatuh ke lantai dan dia bersujud untuk meminta maaf kepada Kokila. Kokila sangat marah kepada Sona